Ada 3 asma utama di dalam mempelajari atau mengamalkan asma Maharaja ini. Yang pertama, asma Maharaja tentang kesaktian, untuk kesaktian. Bacaan asma'nya, La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Yang kedua, asma Maharaja untuk pengobatan. Bacaan asma'nya, Allahumma antal malikul hakul ladhi illaha illa anta ya Allah ya salam ya syafi. Asma yang ketiga yaitu untuk asma kerejekian. Bacaan asma'nya, Innallaha huwa razaqu dzul quwwatin matin. Ketiga asma Maharaja yang teramat agung ini kembali saya angkat dan saya lengkapi dengan cara pengamalannya, ya, agar mempermudah di dalam sobat, ya, di dalam sobat mempelajari, ya, sobat Ruh Ilahi dalam mempelajari, memahami dan mengamalkannya itu agar mudah, ya. Nah, sebelum masuk pada inti amalan asma Maharaja ini, bisa dong, ya, dikasih like, subscribe, dan jangan lupa tekan itu tombol loncengnya, ya, agar nanti sobat bisa menjadi yang pertama mendapatkan setiap update terbaru video-video dari Ruh Ilahi channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi, masih bersama saya di sini Mbah Yadi, Ruh Ilahi Channel, yang selalu menyajikan tayangan tentang berbagai ilmu seputar amalan, zikir, juga doa-doa, serta tayangan ceramah dan tausiah dari para kiai, ulama, dan ustadz yang mumpuni dalam ilmu agama. Baik sobat Ruh Ilahi, salam sehat dan sukses untuk semuanya, ya. Hari ini kembali saya tayangkan sebuah amalan yang rupanya masih banyak dari sobat kita yang masih begitu kurang paham atau kurang memahami untuk cara mengamalkannya. Nah, untuk kali ini sengaja saya coba membagikannya kembali secara lengkap dan rinci. Nah, jika nantinya kok masih terdapat kekurangan, mohon koreksinya, ya, sehingga saya bisa segera memperbaikinya kembali. Asma, amalan asma Maharaja ini bersumber dari Kanjeng Nabi kita, ya,
bersumber dari ajaran Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, yaitu gurunya para waliullah. Ada 3 asma utama ya. Yang pertama itu asma Maharaja tentang kesaktian. Bacaan asmanya La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Ini bacaan asma kesaktian ya. Kemudian yang kedua yaitu asma Maharaja untuk pengobatan ya. Bacaan asmanya Allahumma antal malikul hakul ladzi ilaha illa anta ya Allah ya salam ya syafi. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga, asma Maharaja yang ketiga ini fokus untuk kerejekian ya, fokus untuk kerejekian. Bacaan asmanya Innallaha huwa razaqu dzul quwwatin matin. Nah, itulah ketiga asma Maharaja yang begitu agung ini. Nah, sekarang mari kita bongkar ya, kita bongkar satu persatu secara rinci ya. Baik cara amalannya, syaratnya maupun faedah dan kegunaannya ya. Kita mulai dengan asma Maharaja yang pertama, asma Maharaja tentang kesaktian ya. Nah, bacaan asmanya La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Ini untuk melindungi diri dan keluarga kita ya. Cara mengamalkannya, asma ini dibaca cukup 3 kali setelah sholat fardu, dan Anda harus mengerjakannya selama 41 hari tanpa jeda. Ingat ya sobat, tanpa jeda. Jika terjadi jeda, Anda harus mengulanginya. Jadi ya, jika harus jeda atau kelupaan dalam 1 hari saja, Anda harus mengulangi dari awal. Jadi amalan ini tidak boleh bolong walaupun hanya sekali ya. Paham ya, ini untuk amalan perlindungan diri, baik diri pribadi dan keluarga ya. Ini cukup dibaca 3 kali, tapi harus dikerjakan selama 41 hari tanpa jeda. Nah, hal lain, faedah yang lain, jika sobat ingin melihat alam gaib atau memasuki alam gaib, bisa juga sebagai benteng gaib. Asma ini juga bisa melindungi dan bisa juga melawan serangan-serangan gaib. Sobat bisa mengamalkannya dengan membaca asma ini sebanyak 100 kali bacaan pada setiap selesai sholat fardu. Hal ini saya tidak bisa menentukan berapa harinya untuk Anda berhasil mencapainya.
Karena semua itu tergantung dari amalan sobat serta keyakinan di dalam diri sobat, karena hal ini sangat berhubungan erat dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena apa? Karena ya yang menguasai gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya tidak berani atau tidak bisa memastikan, ya. Di sini tidak bisa menentukan berapa jumlah hari untuk keberhasilan sobat semua dalam mengamalkan amalan ini hingga bisa mengetahui atau memasuki alam gaib tersebut, ya. Hal ini bisa cepat, bisa juga lambat, bahkan bisa menemui kegagalan dan harus mengulang kembali. Jadi saran saya, jika memang sobat menginginkan untuk melihat alam gaib, kerjakanlah amalannya rutin, ya, rutin, kemudian ikhlas dan yakin atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting lagi, tetap menjaga kesucian baik jasmani maupun rohani sobat, ya. Dengan demikian, insya Allah jika keyakinan sobat begitu kuat, saya yakin kok tidak sampai 7 hari sobat akan diberikan petunjuk dari Allah, ya. Nah, ada lagi, ya, cara amalan yang bisa Anda kerjakan untuk menjadi seorang penyembuh atau ahli penyembuh dari berbagai macam penyakit, ya. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Bacalah Asma Maharaja yang pertama ini selama 99 hari. Dengan membacanya cukup 10 kali saja, tapi dibaca selama 99 hari pada tengah malam tepat pukul 12 malam setiap hari, ya. Ingat, jangan ada jeda, ya, jangan ada jeda, ya. Namun sebelum Anda mengamalkan bacaan tersebut, sebelumnya Anda kerjakan dulu sholat hajat, ya. Anda kerjakan sholat hajat ini 4 rakaat, ya, 4 rakaat dengan 2 salam. Kemudian baru setelah sholat hajat tersebut, bacalah sebanyak 5 kali di siang hari setelah mengerjakan sholat duhur, ya. Di malam hari Anda membaca 10 kali pada tengah malam. Kemudian di siang harinya sobat membaca 5 kali setelah sholat duhur. Ini dikerjakan selama 99 hari, ya. Dengan amalan ini maka Anda akan menjadikan diri Anda sebagai seorang penyembuh. Nah, harap diingat ini, harap diingat, selain Anda menjadi
seorang penyembuh, jika memang Allah menghendaki Anda diberikan ijabah atas amalan yang sobat kerjakan ini, hidayah dari Allah, itu Anda akan menjadi seorang yang istimewa. Kenapa demikian? Karena dari setiap ucapan yang keluar dari mulut Anda, dari bicara Anda, itu bisa menjadi suatu kenyataan. Maka pesan saya, setelah Anda mengamalkannya selama 99 hari dengan membaca 10 kali di tengah malam dan 5 kali di siang hari, harap sobat bisa mulai menjaga bicaranya, ya. Bisa menjaga ucapan sobat, ya. Sebab apapun yang tiba-tiba keluar dari mulut sobat atau dari ucapan sobat, itu bisa menjadi kenyataan nantinya, ya. Nah, keistimewaan lainnya dari asma yang pertama ini juga mampu untuk menguasai berbagai ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu gaib. Itu bisa Anda itu menyerapnya berbagai ilmu itu dengan cepat, ya. Juga sobat akan bisa dengan mudah untuk menguasai berbagai macam ilmu yang sobat kehendaki, karena karomahnya Asma Maharaja ini, ya. Bahkan sobat bisa dengan mudah juga untuk memanggil kodam dari berbagai surah dari Al-Quran, ya. Caranya cukup gampang. Anda harus membaca asma yang pertama ini sebanyak 333 kali setelah sholat tahajud, ya. Hal lainnya yang istimewa, jika Anda membaca ketiga asma Maharaja ini selama hidup, ya, selama Anda masih hidup dan Anda membacanya rutin ketiga asma tersebut dan membacanya sehabis sholat fardu tentunya. Dari setiap selesai sholat fardu Anda membaca ketiga asma tersebut, ya, maka jangan heran jasad Anda tidak akan rusak di alam kubur. Bahkan diyakini malaikat munkar dan nakir tidak akan memberikan pertanyaan apapun di dalam kubur hingga nanti datangnya hari kiamat, ya. Sobat Roh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sobat memiliki hajat yang begitu mendesak dan begitu penting, sobat bisa melakukan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat 4 rakaat dengan 2 salam. Sholat ini dikerjakan pada sepertiga malam terakhir, ya, kira-kira pukul 3-an lah, ya, pukul 3-an dini hari Anda mengerjakan sholat tahajud dan sholat hajat tersebut. Kemudian membaca asma'nya setelah sholat hajat sebagai dzikir, ya, sebanyak 33 kali. Hal ini Anda harus kerjakan selama 3 hari tanpa jeda, ya, berhubungan dengan maul hayat ini,
yaitu mata air keabadian, sehingga membuat wajah dan tubuh siapapun yang mengamalkannya akan berasa awet muda, wajahnya yang bersinar penuh aura mahabbah. Ada daya tarik gaib yang melingkupi dari asma pertama ini. Meningkat sekarang pada asma yang kedua, ya. Asma yang pertama saya kira cukup mewakili berbagai macam faedah dan kegunaannya. Untuk asma yang kedua, yaitu asma Maharaja untuk pengobatan. Ini terkhusus untuk pengobatan saja, ya. Bacaan asmanya: Allahumma antal malikul hakuladi illaha illa anta. Ya Allah, ya Salam, ya Syafi. Nah, untuk pengamalan dari asma Maharaja yang kedua ini sebagai asma yang diyakini khusus untuk pengobatan, sobat bisa melakukan amalannya secara rutin pada setiap hari Jumat. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bacalah asma Maharaja yang kedua ini sebanyak 333 kali, ya, setelah selesai sholat Jumat. Nah, pada amalan ini saya juga tidak bisa memastikan harus berapa kali jumlah harinya di dalam sobat mengamalkannya, karena kembali lagi hal ini adalah ketetapan dan keputusan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting ketika sobat mengamalkannya, sobat itu harus memiliki keyakinan yang kuat terlebih dahulu, dan Anda harus pasrahkan segala keberhasilan tersebut atas keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang maha segalanya, ya, maha memutuskan atas keberhasilan dan izin darinya, ya. Karena setiap pribadi juga berbeda-beda takaran, kekuatan ilmu maupun kepribadiannya, ya. Setiap orang itu ketika mengamalkan suatu ilmu, tingkat keyakinan diri, baik fokus dan aura dirinya itu berbeda-beda, ya. Jadi semua itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Ada yang bisa berhasil dalam mengamalkan suatu ilmu itu bisa dengan cepat, namun ada pula yang hingga bertahun-tahun baru bisa berhasil ataupun bisa menguasainya, ya. Nah, selain daripada mengamalkan setiap hari Jumat setelah selesai sholat Jumat tersebut, maka sobat juga harus melakukan amalan bacaan Asma Maharaja yang nomor 2 ini pada setiap malam, terutama di tengah malam selesai sholat hajat,
maka bacalah asma'nya sebanyak 33 kali. Insya Allah ya. Insya Allah jika Anda yakin atas segala ketetapannya kepada Allah, Anda akan mendapatkan hidayah dan ilmu laduni sebagai seorang penyembuh. Ada suatu pertanda jika Anda itu telah berhasil atau setidaknya bisa menguasai asma yang kedua ini, itu bisa melalui mimpi ataupun melalui bisikan-bisikan gaib. Pertanda yang utama adalah adanya perubahan dari perilaku Anda. Hal ini biasanya ada yang mengatakan kepada Anda bahwa Anda mulai berubah, baik itu perubahan sikap, perbuatan maupun ucapan-ucapan sobat. Entah itu yang mengatakan dari keluarga sobat sendiri ataupun tetangga, bisa juga sahabat-sahabat Anda. Kalau Anda itu mulai kelihatan berubah, nah, biarlah hal tersebut mengalir seperti air saja, karena Anda tidak bisa merubahnya tanpa petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengamalkan Asma Maharaja ini, sekaligus saya ijazahkan untuk sobat-sobat yang ingin mengamalkan Asma Maharaja ini. Ya, kita lanjut aja ya. Kita lanjut untuk amalan Asma Maharaja yang ketiga, yaitu Asma Maharaja tentang kerezekian. Bacaan asma'nya yaitu Innallaha huwa razzaqul dzul quwwatin matin. Ya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatin matin. Itu bacaan Asma Maharaja yang ketiga. Asma ini ternyata yang paling banyak sekali mendapat respon, dan banyak yang menanyakan cara pengamalannya. Padahal di video saya yang terdahulu sekitar 3 tahun apa 2 tahun yang lalu, itu sudah saya jelaskan, ya memang kurang begitu detail, ya kurang begitu mendetail bahasan saya waktu itu, ya, untuk mendapatkan khasiatnya secara nyata, yaitu mendapatkan rezeki berlimpah. Nah, maka sekarang saya luruskan dulu mengenai arti dan pengertian dari rezeki itu sendiri, ya, agar sobat-sobat tidak salah dalam memahaminya. Karena jangan memandang rezeki itu hanya melulu berupa uang dan harta benda, ya. Ingat, rezeki itu yang diberikan Allah kepada kita itu bukan hanya berupa uang maupun harta benda, ya. Nah, sobat roh ilahi, ketahuilah bahwa dengan umur panjang, kesehatan, dan keluarga yang tentram dan harmonis, itu semua juga merupakan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, ya kan?
Walaupun kita banyak harta, banyak duit, kalau kesehatan kita tidak terjaga, bahkan kita sakit-sakitan, apalah gunanya? Karena uang tersebut, duit tersebut, harta tersebut akhirnya untuk memelihara kita, untuk berobat, untuk keperluan-keperluan lainnya, ya kan? Kita tidak bisa menikmatinya. Nah, setelah paham akan hal ini, tentang rezeki ini, nah mari kita mulai membahasnya, ya. Cara mengamalkannya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, ya, begitu ya sobat. Oke, kita mulai dengan menanamkan prinsip dasarnya dulu, ya. Karena apa? Ya, karena yang kita bahas dalam asma yang ketiga ini adalah tentang kerezekian. Kita harus tahu, ya, siapa yang memberi rezeki tersebut, ya. Kalau sudah kita mengetahui siapa yang memberi rezeki tersebut, berarti kita akan melakukan hal tersebut hanya untuk dia, bersandar kepada yang memberi rezeki tersebut, ya kan? Nah, iya, benar sekali. Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha segalanya, termasuk maha memberikan rezeki bagi hamba-hambanya. Setelah memahami hal ini, maka jika kita berharap akan berlimpahnya rezeki, maka gantungkanlah permohonan sobat itu hanya kepada Allah saja. Caranya gimana? Caranya baik. Mari kita mulai dengan amalan-amalannya. Yang pertama, tanamkanlah dahulu niat yang khusus. Fokuskanlah pada Allah saja, ya. Sekali lagi, hanya kepada Allah tujuan kita memohon pertolongan tersebut, jangan kepada yang lain, ya. Hanya pada Allah saja. Kemudian yang kedua, sucikan hati dan pikiran, sucikan tempat dan juga pakaian yang kita gunakan untuk berdoa. Nah, yang ketiga, bersuci dengan mandi besar, kemudian berwudu, lalu mengerjakan sholat tahajud, yang dilanjutkan dengan mengerjakan sholat hajat 4 rakaat. Nah, kerjakan pada sepertiga malam yang terakhir, ya, kira-kira jam 3 lah, ya. Setelah itu baru Anda baca asma Maharaja kerezekian ini. Innallaha huwa razaqu dzul quwwatin matin. Bacalah sebanyak 333 kali dalam sekali duduk, ya. Lalu ucapkanlah atau panjatkanlah doa hajat Anda itu sebanyak 3 kali. Nah, kemudian menepuk tanah atau menepuk bumi atau lantai sebanyak 7 kali, dibarengi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali juga, ya. Nah, jika sobat memiliki hajat
yang begitu mendesak, maka lakukanlah dengan jalan berpuasa selama 3 hari yang dimulai pada hari Selasa Kliwon. Cara puasanya yaitu baik sahur dan bukanya itu tepat jam 12 malam. Jadi Anda berpuasa, makan dan sahur itu jam 12 malam. Jadi cuma 1 kali, tepat jam 12 malam. Hal ini Anda lakukan selama 3 hari ya. Dan selama berpuasa tersebut, maka bacalah Asma Maharaja Kerejekian ini sebanyak 33 kali setelah sholat fardu, setelah sholat yang wajib ya, sholat fardu. Ingat, jangan sampai meninggalkan sholat fardunya walaupun hanya sekali, karena hal tersebut berarti Anda gagal dan harus mengulang kembali dari awal dan menunggu hari Selasa Kliwon berikutnya, ya kan? Nah, sekiranya penjelasan yang saya sampaikan ini cukup jelas ya, sudah cukup jelas ya. Nah, jika ada masih ada pertanyaan, kritik dan saran, mohon sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan segera saya respon. Demikian tentang amalan Asma Maharaja yang kembali saya tayangkan ini, dan sekaligus saya ijazahkan lagi. Semoga bisa mengobati rasa penasaran sobat, sekaligus bisa memberikan pencerahan yang bermanfaat ya. Mohon dimaafkan jika dalam menyampaikan amalan ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Saran dan kritiknya dari para guru dan kiai saya harapkan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.